Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zarkasi selaku pengampu dosen pengampu mata kuliah basis data terdistribusi. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil mengerjakan UTS-nya. Perkenalan nama Perkenalkan, nama saya Noval Alamsyah dengan 4 digit NIM akhir 2060. Perkenalkan, nama saya Fiesta Putra Rival Gifar, NIM 1924 10 2016. Saya Albert Dewanata Maharahilah, NIM 1924 10 10 56. Saya Clarista Citra Marcelina dengan NIM 2024 10 10 2066. Aplikasi yang akan kita gunakan untuk analisa yakni sistem informasi akademik SIAKAT yang sering mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan handal merupakan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau instansi yang mengelola ribuan bahkan jutaan data setiap harinya. Salah satunya yang sering digunakan yakni server gitu untuk mengelola data. Server apa sih? Server adalah sistem komputer yang menyediakan layanan-layanan tertentu seperti sistem operasi, program aplikasi, maupun data-data informasi pada komputer lain yang saling terhubung dalam sebuah jaringan komputer. Mengingat fungsi yang dimiliki server adalah memberikan layanan kepada klien, maka server dituntut untuk bisa melayani permintaan. Karena banyaknya permintaan, nah ini yang terjadi kasusnya pada Siakat gitu. Request terhadap server Siakat, server tersebut biasanya mengalami kelebihan kapasitas yakni overload. Nah, solusi dari kelompok kami adalah dengan menambah unit server baru dan menerapkan metode clustering, di mana beberapa server melayani permintaan klien secara merata, sehingga jumlah current connection bisa meningkat dan ketersediaan server lebih tinggi. Cluster adalah sekelompok mesin yang bertindak sebagai sebuah entitas tunggal untuk menyediakan sumber daya dan layanan ke jaringan. Pada metode clustering ini, server terdapat fungsi yang disebut load balancing. Nah, load balancing sendiri yang akan kita terapkan untuk penanganan dari sistem informasi akademik kini Siakat. Jadi load balancing merupakan salah satu metode yang bakal kita terapkan untuk analisa ini. Untuk untuk basis struktur basis data di sini kita menggunakan 5 tabel. Yang pertama itu tabel mahasiswa. Isi informasinya tentang data mahasiswa gitu, seperti ID, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan informasi lainnya yang terkait dengan profil mahasiswa. Selanjutnya ada tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel kelas, dan tabel nilai. Nah, di tabel nilai ini, setiap entry dalam tabel nilai berhubungan dengan entry dalam tabel mahasiswa, kelas, dan mata kuliah. Informasi yang disimpan mencakup ID nilai, mahasiswa, ID kelas, nilai yang diperoleh. Jadi, dari kelima tabel ini, seluruhnya memiliki hubungan gitu. Ya, untuk lebih lanjut, saya serahkan ke teman saya. Lalu pola query. Yang pertama ada select. Select adalah pola query untuk melakukan pencarian. Pola ini digunakan untuk mendapatkan data dari basis data yang berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya mencari data mahasiswa berdasarkan nama atau NIM, mencari daftar mata kuliah yang tersedia, atau mencari jadwal mata kuliah. Lalu yang kedua ada insert. Insert ini adalah penyisipan. Pola query ini digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam basis data. Misalnya menambahkan data mahasiswa baru ke dalam tabel mahasiswa atau menyimpan nilai yang diperoleh oleh seorang mahasiswa ke dalam tabel nilai. Lalu yang ketiga ada update atau pembaruan. Pola query ini digunakan untuk memperoleh data yang sudah ada dalam basis data. Contohnya mengubah alamat atau nomor telepon seorang mahasiswa, memperbarui informasi jadwal kuliah, atau memperbarui nilai mahasiswa. Lalu yang keempat ada delete. Delete ini adalah penghapusan. Pola query ini digunakan untuk menghapus data dari basis data. Misalnya menghapus data mahasiswa yang telah lulus, menghapus data mata kuliah yang sudah tidak terpakai atau tidak tersedia, atau menghapus entry absensi yang sudah kadaluarsa. Lalu yang kelima ada join. Join ini adalah bergabung. Pada pola query ini digunakan untuk menghapus data dari beberapa tabel berdasarkan kunci untuk menghubungkan data dari beberapa tabel berdasarkan kunci yang saling terhubung antara tabel-tabel tersebut. Contohnya menggabungkan data mahasiswa, kelas, dan mata kuliah untuk mendapatkan daftar mahasiswa beserta mata kuliah yang mereka ambil. Lalu ada agregasi. Pada agregasi ini menggunakan pola query sum, count, average, max, dan min.
Ada penjumlahan, penghitungan, rata-rata, maksimal, dan minimal. Pola query ini digunakan untuk melakukan operasi agregasi terhadap data dalam basis data. Misalnya menghitung total nilai yang diperoleh oleh seorang mahasiswa. Pola query ini digunakan untuk melakukan operasi agregasi terhadap data dalam basis data. Misalnya menghitung total nilai yang diperoleh oleh seorang mahasiswa, menghitung jumlah mahasiswa yang mengambil sebuah mata kuliah atau mencari nilai mengambil sebuah mata kuliah, atau mencari nilai tertinggi dan terendah dalam sebuah kelas. Lalu yang ketujuh ada pengurutan atau order by. Pola query ini digunakan untuk mengurutkan hasil query berdasarkan satu atau beberapa kolom dalam urutan tertentu, baik secara naik maupun turun. Contohnya mengurutkan daftar mahasiswa berdasarkan nama secara alfabet dan mengurutkan daftar mata kuliah berdasarkan jumlah SKS. 8 ada pembatasan atau limit. Pola query ini digunakan untuk membatasi jumlah baris hasil query yang ditampilkan, biasanya digunakan bersamaan dengan pengurutan untuk menampilkan sejumlah tertentu dari data yang dibutuhkan, yang diurutkan. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelum memulai load balancing, ada konfigurasi yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Pertama, membuat file Docker Compose YAML-nya dulu. Dengan di sini saya buat master, slave-nya ada 3, slave 1, slave 2, dan slave 3. Lalu ada konfigurasi untuk pgpool-nya. Untuk master, image-nya itu memakai Bitnami PostgreSQL. Kemudian untuk environment-nya di sini Postgres SQL. Postgres password-nya itu admin, merupakan password untuk pengguna super user PostgreSQL. Lalu lanjut, yang bawahnya itu adalah Postgres username, merupakan username untuk pengguna khusus yang akan digunakan dalam server PostgreSQL-nya atau di Beaver. Lalu yang selanjutnya PostgreSQL password, merupakan password untuk pengguna khusus dalam server di Beaver. PostgreSQL database merupakan nama basis data yang akan dibuat dalam server di Beaver-nya. Lalu lanjut PostgreSQL 6 Synchronous Replica. Ini merupakan jumlah replika sinkron yang akan ditetapkan dalam konfigurasi server di Beaver-nya. Dalam contoh ini jumlah replika sinkronnya itu 1, yang berarti satu replika akan melakukan sinkronasi dengan server utama sebelum mengkonfirmasi komit transaksinya. Lalu lanjut rep mgr primary host merupakan hostname atau alamat IP dari node master utama. Dalam contoh ini master 0. Lalu lanjut rep mgr partner node merupakan daftar node partner yang akan direplikasi. Dalam contoh ini ada master 0, slave 3, slave 2, dan slave 1. Lalu lanjut untuk rep mgr node name merupakan nama unik untuk setiap node dalam cluster replikasi. Dalam contoh ini environment, karena ini environment master, jadi node-nya itu diberikan master 0. Lalu lanjut rep node network name merupakan nama jaringan yang digunakan untuk mengakses node dalam cluster replikasi. Lalu lanjut, rep mgr username merupakan username yang digunakan untuk autentikasi saat melakukan rep mgr. Yang terakhir ada rep mgr password merupakan password yang digunakan untuk autentikasi saat menggunakan rep mgr. Untuk environment slave 1, 2, dan 3 itu kurang lebih sama, hanya saja berbeda pada penyesuaian node name-nya. Kalau di slave 2 ya berarti node name-nya slave 2, mengikuti juga slave 3 ya slave 3, slave 1 ya slave 1. Lanjut, untuk yang pgpool ini memakai image-nya yang dari Bitnami pgpool 4. Untuk environment-nya, pgpool backend node ini merupakan daftar node backend yang akan digunakan oleh pgpool. Formatnya ini di sini node ID, node name, dan portnya. Jadi untuk node ID 2, name-nya itu node name-nya adalah master 0 dan portnya 5432. Juga yang ini node ID-nya 1, lalu node name-nya itu slave 1 dengan portnya 5432. Berlaku untuk slave yang selanjutnya. Lalu lanjut untuk pgpool srcheck user, merupakan username yang digunakan oleh pgpool untuk memeriksa status replikasi pada node backend. Dalam contoh ini username-nya itu adalah rep mgr. Nah, lanjut pada pgpool srcheck password merupakan password yang digunakan oleh pgpool untuk memeriksa
status replikasi pada node backend. Untuk PG Pool Enable LDAP ini merupakan pengaturan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan autentikasi LDAP pada PG Pool. Lanjut pada PG Pool Postgres username, ini merupakan username untuk pengguna super user pada dbeaver nanti. Lalu lanjut pada PG Pool Postgres password. Di sini merupakan password untuk pengguna super user pada PostgreSQL yang digunakan oleh PG Pool-nya. Lanjut pada PG Pool admin user, merupakan username yang digunakan admin PG Pool yang memiliki akses administratif. Lanjut, PG Pool admin password merupakan password untuk pengguna admin PG Pool. Lalu PG Pool enable load balancing merupakan pengaturan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan load balancing pada PG Pool. Di sini keterangannya di yes karena akan menggunakan load balancing. Lalu lanjut pada PG Pool enable statement level load balancing merupakan pengaturan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan load balancing pada tingkat pernyataan SQL-nya. Lalu lanjut PG Pool Postgres custom user merupakan daftar username pengguna khusus PostgreSQL yang akan digunakan dalam PG Pool-nya nanti. Lalu PG Pool Postgres custom password merupakan daftar password untuk pengguna khusus PostgreSQL yang digunakan dalam PG Pool. Untuk PG Pool enable log connection itu merupakan pengaturan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pencatatan log koneksi pada PG Pool. Di sini pencatatannya diaktifkan dengan mengetik yes. Lalu yang terakhir PG Pool enable log per node statement merupakan pengaturan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pencatatan log. Seperti ini. Jadi lognya itu aktif. Lanjut pada health check. Ini adalah bagian konfigurasi yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan kontainer PG Pool-nya. Dalam contoh ini, health check dilakukan dengan menjalankan perintah opt bitnami script PG Pool health check seperti ini. Jadi ini health check-nya akan dijalankan setiap interval 10 detik dengan timeout-nya 5 detik. Jika health check-nya gagal, akan ada up to 5 kali percobaan sebelum dianggap gagal. Nah, volume di sini adalah bagian dari konfigurasi yang menentukan pengguna volume pada kontainer PG Pool. Di sini ada 4 volume yang didefinisikan. Untuk master, volumenya dengan nama master 0 data menggunakan drive lokal. Volume ini digunakan untuk menyimpan data pada master 0. Slave 1 data, drive-nya lokal, slave 2 data juga lokal, 3 juga lokal. Setelah itu, gunakan perintah docker compose up, kemudian akan langsung terbuat di docker compose-nya. Ini. Lanjut mengatur setting pada backend. Di sini sudah saya atur ya, yang backend hostname 0 ini maksudnya master, slave 1, hostname 2, slave 2, hostname 3, slave 3. Dengan menyesuaikan IP address masing-masing kontainernya dengan cara docker inspect nama kontainernya, misalnya ini slave 2. Nah ini IP address-nya dicek di sini. Tadi kan slave 2, berarti taruh sini. Ini sudah sesuai. Untuk master, weight-nya itu diberikan 0 agar master itu tidak menerima beban untuk menjalankan query. Jadi bebannya itu akan dialihkan ke slave 1, 2, dan 3. Baik, kemudian akan saya lanjutkan koneksi ke dbeaver-nya. Di sini sudah saya koneksikan agar mempercepat waktu. Untuk hostnya itu menggunakan localhost, seperti yang ada di volume ini kan menggunakan lokal. Portnya ini disesuaikan dengan yang ada di dockernya 50651. 50651 dengan username serta passwordnya dan database-nya yang ada pada konfigurasi ini. Username-nya custom user, password-nya custom password, dan database-nya custom database. Nah, bisa dijalankan. Berlaku juga untuk yang PG Pool, slave 1, slave 2, dan slave 3. Caranya sama dengan menyesuaikan portnya dulu, hostnya, database-nya apa, username-nya apa, dan password-nya apa. Kemudian di sini sudah saya buat 5 tabel. Ada tabel dosen, kelas, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai.
Saya buatnya dengan perintah create table ini, dan juga sudah saya masukkan value. Kalau sesuai perintah, disuruh isi database dengan data dummy sehingga terdapat satu atau lebih tabel yang memiliki baris sebanyak 100.000 atau lebih. Nah, di sini yang memiliki 100.000 baris itu saya masukkan pada mahasiswa dan nilai. Jadi tiap masing-masing NIM pada mahasiswa itu akan memiliki nilai. Untuk nilainya itu saya menggunakan Faker, library Faker untuk membuat datanya secara random. Jadi akan dibuat ini di write mahasiswa TXT misalnya sebanyak range-nya itu 100.000 data. Nanti akan jika di run akan muncul di sini untuk filenya. Mungkin dicoba cek aja kalau begitu, apakah di tabel mahasiswa sudah terdapat 100.000 data. Nih, sudah terdapat 100.000 data, dan dinilai juga saya sudah kasih 100.000 data. Untuk pengaplikasian load balancing-nya apakah sudah bekerja atau belum, dan pengecekan waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan query dan ketidakkonsistenan data jika ada akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan terkait beberapa tugas yang terakhir itu. Yang pertama yaitu gimana apakah load balancing-nya ini sudah berjalan, kemudian pengecekan rata-rata waktu yang diperlukan ketika menjalankan query atau perintah SQL, kemudian mengecek apakah terjadi ketidakkonsistenan data pada PG pool-nya dan juga master atau slave-nya, seperti itu. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama kita akan melihat apakah load balancing-nya ini sudah berjalan atau belum. Kita masuk ke dalam file pgpool.conf. Di sini file ini kita gunakan untuk menyeting backend settingnya, yang dimana nanti ini diperlukan agar load balancing-nya ini bisa dilakukan. Jadi ini tadi sudah saya setting berdasarkan IP address. Hostname 0 ini adalah masternya, kemudian hostname 1 ini adalah slave 1, kemudian hostname 2 ini slave 2, kemudian hostname 3 ini adalah slave 3. Di sini saya menggunakan satu master dan 3 slave, sesuai sama yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian di sini pada environment yang berada di PG pool itu kita harus mengenable terlebih dahulu load balancing-nya menjadi yes, dikarenakan nanti jika tidak di-enable terlebih dahulu atau kita aktifkan, maka tidak akan bisa dilakukan yang namanya load balancing, teman-teman. Jadi PG pool ini atau load balancing-nya itu kita harus aktifkan terlebih dahulu, baik itu dari statement level load-nya, kemudian load balancing-nya, seperti itu. Setelah kita melakukan backend setting ini, langkah selanjutnya adalah kita mengecek. Kita mengecek di dalam dbeaver, kita konekkan ke dalam dbeaver terlebih dahulu. Di sini saya sudah memasukkan tadi beberapa data sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada beberapa tabel. Tabel pertama ada tabel dosen, yang kedua ada tabel kelas, yang ketiga ada tabel mahasiswa, yang keempat ada tabel mata kuliah, yang kelima ada tabel nilai. Baik, di sini saya coba akan mengeksekusi query select pada PG pool-nya dengan menerapkan metode yang pertama saya terapkan, yaitu metode wake, di mana metode wake ini harus memiliki bobot atau wake-nya itu lebih besar daripada yang lainnya, maksudnya kontainer yang lain, di mana di sini saya memasukkan bobot yang paling besar itu ada di slave 1, sehingga kita coba mengeksekusi query di dalam dbeaver ini menggunakan select bintang from mahasiswa. Kita coba eksekusi pertama sudah berjalan, kita cek di dalam VS Code-nya apakah dia masuk ke dalam backend 1. Nah, ini adalah sudah masuk ke dalam node 1, di mana node 1 ini adalah slave 1. Yang dimana load balancing-nya untuk metode wake sendiri itu sudah berjalan. Kita coba eksekusi kembali untuk membuktikan apakah sudah berjalan. Kita execute kembali, kita cek ke dalam VS Code-nya atau Docker-nya. Oke, di sini kembali bahwasanya select bintang from mahasiswa itu diarahkan oleh PG pool ke dalam node 1, dikarenakan
week-nya dalam node 1 atau slave 1 ini itu 3, beda dengan slave yang lainnya. Slave yang lainnya itu hanya 1, kemudian slave 21, slave 3 gitu, 1, sehingga diarahkan ke week yang lebih besar. Jadi menyesuaikan pada week-nya, di mana konsep atau metode dari week tersebut adalah membagi beban kerja itu ke dalam week yang lebih besar, seperti itu. Ini adalah konsep penerapan dari metode week. Selanjutnya kita coba penerapan dari metode round robin. Metode round robin ini adalah membagi kinerja dari master dan juga slave-nya, di mana PG pool ini akan mengarahkan secara bergantian yang dilakukan oleh ketika user ini mengeksekusi query yang ada di dalam database. Jadi ketika mengambil data di dalam database, maka akan diarahkan secara bergantian. Mungkin yang user pertama, mohon maaf saya tambahin, kalau misalnya metode round robin ini harus menggunakan minimal 2 user, yang dimana nanti saya akan menggunakan handphone sebagai user yang kedua. Di sini saya akan mengganti yang dimana week dari slave 1 tadi menjadi 1, sehingga antara slave 1, slave 2, dan slave 3 itu bebannya sama, sehingga nanti ketika mengeksekusi query itu akan secara bergantian. Setelah kita mengubah week-nya menjadi 1, kita restart kontainernya terlebih dahulu agar bisa dijalankan untuk metode round robin-nya. Kita restart terlebih dahulu untuk master dan juga slave-nya. Oke, kita sudah melakukan restart terhadap kontainer atau master dan juga slave-nya. Di sini kita kembali lagi ke PG pool-nya. Kita coba yang lain menggunakan select from mungkin nilai ya, untuk melihat apakah nilai ini sudah sebentar. Nah, nilai sudah masuk. Jadi di dalam tabel nilai ini berisikan nilai-nilai yang sudah terhubung secara langsung ke dalam tabel mahasiswa, sehingga ketika mencari nilai ini menyesuaikan NIM yang ada pada tabel mahasiswa, seperti itu. Kita lihat tadi select from nilai ketika saya execute atau ketika saya jalankan, kita lihat ke dalam VS Code-nya, dalam VS Code-nya, dalam Docker-nya kita cek select from nilai itu masuk, kalau yang pertama masuk ke dalam node 3 atau slave 3 untuk yang dilakukan oleh user 1. Kita coba untuk yang user yang kedua, yaitu melalui handphone. Saya di sini melalui handphone yang user kedua. Kita coba select sama ya, ataupun select yang pertama, select yang sama dulu mungkin. Select from nilai ya. Kita lakukan select from nilai, kita jalankan. Nah, sudah keluar. Kita lihat di sini masuk ke dalam node 0 atau masternya, jadi kayak dibagi gitu, jadi tidak pada node yang sama, seperti itu. Nah, ini select from nilai diarahkan ke dalam masternya, jadi pembagian beban. Kita coba query yang lain. Yang mahasiswa mungkin. Mahasiswa. Kita jalankan. Ini saya melalui user 2 ya. Nah, kita lihat select from mahasiswa. Nah, diarahkan ke backend 0-nya. Seperti itu. Atau node 0. Atau masternya. Jadi pembagian beban itu dilakukan oleh load balancing-nya, yang dimana nanti ketika servernya mengalami trouble atau problem, yang dimana nanti fungsinya ini adalah sebenarnya nanti ketika kita melakukan konfigurasi tambahan, yang dimana nanti load balancing ini akan bisa berfungsi ketika bisa misalnya ada kasus gitu, masternya mati atau masternya mengalami trouble gitu, maka secara otomatis slave-nya nantinya akan menggantikan posisi masternya. Begitu pula sebaliknya, ketika masternya sudah bisa terpakai kembali, maka otomatis masternya akan kembali menjadi bisa difungsikan, dan slave yang tadi menjadi master akan kembali ke slave lagi, seperti itu. Jadi konsep yang kedua, metode yang kedua itu menggunakan round robin itu sudah jalan. Jadi untuk load balancing-nya pada kasus kali ini, yaitu kasus si akad atau sister ini ya, itu sudah berjalan load balancing-nya. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, yaitu kita
diminta untuk menganalisis mengenai rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjalankan perintah SQL. Kita coba rata-rata analisnya. Pertama kita lakukan yaitu mengeksekusi query yang ada di PGPool-nya terlebih dahulu untuk kita lihat rata-rata waktu yang ditentukan untuk mengeksekusi query. Ini saya pakai eksekusi query yang simpel-simpel saja karena biar mempermudah seperti itu. Kita cek yang pertama, kita lakukan yang namanya execute plan, kemudian kita centang yang analyze dan juga timing. Dimana nanti ini difungsikan untuk melihat timingnya atau waktunya gitu ketika kita mengeksekusi. Baik, ini sudah muncul di sini bahwasanya not type-nya sexscan, entity-nya adalah mahasiswa atau tabel mahasiswa. Kemudian cost-nya itu 0 sampai 29, kemudian rows-nya berisi 100.000 data. Kemudian time-nya di sini membutuhkan waktu kurang lebih 49,257. Ini adalah eksekusi yang pertama. Kemudian kita coba eksekusi yang kedua. Bentar. Eksekusi yang kedua itu kita cek apakah timingnya akan berbeda. Nah, timingnya akan berbeda. Mengalami penambahan, yaitu 51,936. Seperti itu. Kita coba yang ketiga. Mengalami penambahan hingga 80. Nah, agar mendapatkan perbandingan yang signifikan atau jelas, kita lakukan eksekusi query ini di dalam masternya ataupun sleeve-nya. Ya mungkin master dulu lah biar ada perbandingan antara mengeksekusi query di PGPool dan juga mengeksekusi query pada master seperti itu. Untuk perbandingannya, kita lakukan edit connection terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke dalam Docker, kita cek untuk master itu pada port 3676. 3676. Oke, tes connection sudah berjalan. Oke, kita konekkan, kemudian kita lakukan perintah yang sama ya. Bentar. Oh, sorry, maaf. Kita open SQL terlebih dahulu. Nah, kita taruh di sebelah sini. Oke, di sini yang sebelah kiri adalah konsol dari master, kemudian yang sebelah kanan adalah konsol dari PGPool ya. Kita coba mengeksekusi yang sama terlebih dahulu, biar kita tahu rentang waktunya antara mengeksekusi query yang ada di PGPool dan juga mengeksekusi query pada master. Kita lakukan execute, kemudian execute plan. Kita tadi sama, kita cek analysis-nya, timing, dan juga cost-nya. Kita cek. Untuk masternya sendiri, ini ketika mengexecute cuman 34,446 untuk time-nya atau waktunya. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya ketika kita mengeksekusi query pada master dengan mengeksekusi pada PGPool itu lebih cepat dilakukan di master, akan tetapi dikarenakan di PGPool sendiri itu dilakukan pembagian. Jadi tidak pasti masuk ke dalam node 1, node 2, node 3 ataupun masternya, tetapi dilakukan pembagian secara merata karena sudah menerapkan konsep dari load balancing-nya tersebut, sehingga mungkin yang bisa saya simpulkan bahwasanya itu membutuhkan waktu yang lumayan sedikit memakan waktu gitu. Nah, ini juga memang tidak stabil ketika kita mengeksekusi, ternyata eksekusi selanjutnya ini berganti menjadi 31,812. Secara otomatis, maaf saya klarifikasi, berarti ketika kita mengeksekusi query pada PGPool itu akan membutuhkan waktu yang sedikit karena beban kerjanya sudah dibagi. Ini saya revisi tadi. Jadi beban kerja yang sudah dibagi oleh PGPool ini membuat eksekusi query yang dilakukan pada PGPool itu lebih sedikit waktunya daripada mengeksekusi query pada masternya. Kita coba eksekusi query lagi kepada masternya, apakah lebih sedikit lagi sebagai pembuktian. Nah, ternyata ketika saya eksekusi yang kedua kalinya pada master itu waktunya atau time-nya itu mengalami penambahan. Jadi sudah membuktikan bahwasanya dapat disimpulkan bahwasanya menggunakan eksekusi query di dalam PGPool itu jauh lebih baik atau jauh lebih efisien efisiensi waktunya daripada mengeksekusi query pada masternya. Karena memang penerapan load balancing ini sangat bagus diterapkan di dalam database yang memang skalanya adalah skala yang besar, seperti itu. Skala yang besar dalam artian itu banyak juga user yang pakai, kemudian isi dari database-nya juga bermacam-macam tabel, dan juga mungkin datanya tersebut tidak hanya 1.000 atau 2.000 atau 100.000 saja, mungkin bisa jutaan.
dan itu membuat eksekusi atau dari fungsi dari PG pool-nya atau load balancing-nya ini menjadi sangat bagus ketika digunakan dalam kasus si akad ini gitu. Ketika nanti mengalami trouble pada masternya, kemudian bisa slave-nya menggantikan posisi masternya, jadi mahasiswa tidak akan kebingungan ketika nanti membutuhkan data-data yang dibutuhkan, contohnya kayak jadwal kuliah, kemudian IPK, transkrip, dan lain-lainnya. Seperti itu. Berarti untuk melakukan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjalankan perintah SQL itu sudah jelas bahwasanya kesimpulannya adalah waktu yang dibutuhkan oleh PG Pool itu jauh lebih sedikit ketika mengeksekusi query daripada masternya, seperti itu, atau mungkin konten master slave-nya ya. Karena di master sendiri itu kan dia tidak bisa membagi bebannya, jadi membutuhkan waktu yang agak sedikit lama daripada PG Pool-nya. Kalau PG Pool-nya sendiri kan itu sudah dibagi kepada master dan juga slave. Kalau menerapkan konsep round robin atau metode round robin, kalaupun menerapkan konsep week-nya, maka akan diarahkan ke week yang besar, seperti itu. Selanjutnya kita cek ketidakkonsistenan data jika ada. Dalam arti ketidakkonsistenan data ini, kita lihat isi data dari tabel-tabel yang ada di PG Pool-nya. Tabel yang ada di PG Pool, ini sudah saya permission semua, jadi yang di master itu sudah bisa melakukan select yang ada di tabel PG Pool-nya. Di sini totalnya ada 100.000 data untuk mahasiswa. Ini kita cek di masternya, itu ada 100.000 data juga. Jadi kita coba mungkin di slave-nya ya. Kita edit connection, slave-nya, dockernya isi portnya slave 13677, 3677, kita test connection. Oke, udah. Kemudian kita connect, kemudian kita eksekusi query. Nah, kita coba di sini select on mahasiswa, sama datanya 100.000 juga. Jadi ketidakkonsistenan data di sini itu tidak terjadi pada kasus atau ketika kita sudah menerapkan yang namanya load balancing itu ya. Jadi tidak akan mengalami perbedaan data antara master dan juga PG Pool-nya. Kita coba yang lain, mungkin bisa berupa nilai yang isinya adalah 100.000 data. Coba nilai di sini 100.000 data, select confirm nilai 100.000 data. Kita coba di PG Pool-nya lagi. Nilai. Oke. Nah, sama. Berarti untuk kasus kita diminta untuk menganalisa terkait ketidakkonsistenan data, jika ada ternyata setelah saya lakukan perintah SQL atau query barusan itu, ternyata datanya konsisten, tidak ada perbedaan data antara yang ada di PG Pool, master maupun ada di slave-nya, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan ataupun teman-teman saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat